Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Bumi semuanya dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama saya di channel kesayangan kita bersama, Rumah Bumi. Kali ini saya akan mencoba mengeksplor kembali salah satu kawasan destinasi wisata religi yang ada di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Setelah pada vlog-vlog sebelumnya saya sudah mengeksplor kawasan destinasi wisata religi yang ada di Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yakni makam keramat Pulo. Ternyata Pamulang ibarat sumur air yang tak pernah kering untuk digali sumber-sumber sejarah jejak para waliullah yang pernah menapakkan kakinya di kota yang berjuluk kota para ulama ini. Dan kali ini saya ingin mengajak sahabat Rumah Bumi semuanya untuk berjalan-jalan di Gang Kemuning 1A atau tepatnya di Gang Haji Saderan Dalam, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang. Tak ada yang menyangka kalau di balik padatnya pemukiman penduduk serta gang-gang yang sempit terdapat sebuah makam waliullah yang sangat dihormati dan dikeramatkan oleh warga setempat. Menurut tutur-tutur masyarakat yang berkembang, makam tersebut adalah makam salah seorang waliullah yang datang menyebarkan ajaran agama Islam di Pamulang seiring dengan berakhirnya ekspansi kerajaan Mataram Islam di Batavia pada tahun 1628-1629. Kayaknya kejauhan ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang namanya juga opini masyarakat sah-sah saja. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa makam tersebut adalah makam keramat yang oleh masyarakat menyebutnya dengan makam Kisadran yang berangkat dari abad ke-18. Beliau adalah salah seorang mufti agama yang datang dari Cirebon untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pamulang pasca atau usainya Imperium The Andals pada tahun 1811, yang mana pada saat itu wilayah Pamulang menjadi kawasan abu-abu atau wilayah administrasinya berstatus quo karena tidak termasuk dalam data statistik wilayah administrasi Buitenzorg dan Batavia sebagai akibat dari runtuhnya perusahaan raksasa Belanda VOC karena korupsi yang merajalela dalam tubuh perusahaan raksasa tersebut. Belum ditambah lagi dengan pecahnya revolusi Prancis yang mengakibatkan Belanda takluk ke tangan Prancis. Setelah itu Inggris mengambil alih kekuasaannya pada tanggal 4 Agustus 1811 dan berhasil kembali menguasai Jawa pada tanggal 18 September 1811 melalui perjanjian Tuntang. Lalu kemudian Inggris mengangkat Letnan Jenderal Gubernur Thomas Stanford Raffles sebagai gubernur di Jawa. Nah, dalam kurun masa inilah Inggris kehilangan data-data statistik wilayah administrasi yang ada di wilayah Buitenzorg, Meister Cornelis, dan Batavia akibat hilangnya dokumen-dokumen penting termasuk peta wilayah administrasi yang ada di wilayah baik itu di Batavia, Meister Cornelis maupun Buitenzorg. Jika pada masa pemerintahan Hindia Belanda
Pamulang secara statistik berada dalam wilayah administrasi Karasidenan Botenzorg dengan distrik Parung. Pada masa pemerintahan Inggris inilah wilayah Pamulang tidak termasuk dalam wilayah administrasi ketiga wilayah Karasidenan tersebut, termasuk Batavia, Messer Cornelis, dan Botenzorg. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan kawasan Pamulang menjadi tempat yang netral. Kemudian oleh masyarakat menyebutnya saat itu Pamulang adalah tempat pemulangan atau penginapan. Banyak masyarakat saat itu yang berbondong-bondong mengalihfungsikan lahannya menjadi tempat-tempat penginapan, villa-villa atau pondok-pondok orang yang datang menginap, atau orang yang akan melanjutkan perjalanan baik itu dari Batavia menuju Botenzorg maupun menuju ke Banten. Di sana semua terdapat banyak pondok-pondok untuk menginap. Mereka datang dari berbagai macam wilayah dengan kepentingannya yang berbeda-beda. Ada yang datang sebagai pedagang, ada yang datang sebagai pekerja kebun, ada juga yang datang sebagai penyebar ajaran agama Islam. Dan salah satu di antaranya adalah Ki Saderan atau Kiai Haji Saderan. Saderan sendiri kemungkinan bukan nama asli atau nama sesungguhnya. Ada nama sesungguhnya di balik nama Saderan. Saderan mungkin berangkat dari tutur masyarakat yang memberikan apresiasi kepada sosok penganjur agama ini yang datang untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk memeluk ajaran agama Islam secara kafah, sehingga beliau disebut atau dipanggil oleh masyarakat dengan sebutan Ki Saderan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, tokoh karismatik yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat Pamulang saat itu banyak meninggalkan bukti-bukti peninggalan pada saat beliau menyebarkan ajaran agama Islam di Pamulang. Di antaranya ada 2 buah Al-Quran tulisan tangan beliau. Kemudian 1 buah lagi kitab fikih ringkas atau yang kita kenal dengan sebutan kitab Safinatun Najah. Kemudian ada 1 lagi kitab Mujarobat dan ilmu kanuragan. Ini semua memberikan bukti kehadiran beliau di Pamulang nyata adanya dan bukan sekedar mitologi masyarakat setempat. Bahkan semua kitab-kitab tersebut tersimpan rapi oleh ahli warisnya sekaligus cucu keturunan beliau yang kelima, yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan, Bapak Kiai Haji Saidi SAG. Siapa sosok Ki Saderan yang juga adalah menantu dari pendahulu Pamulang Ki Rebo ini? Nah, untuk itu sahabat Rumah Bumi semuanya, ikutin terus penelusuran saya kali ini dan jangan tinggalkan channel ini. Dan yang paling penting adalah jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar memberikan semangat kepada saya untuk terus mengeksplor kawasan-kawasan destinasi wisata religi yang ada di Kota Tangerang Selatan. Yuk kita simak berikut tayangan. Ciao. Bang, saya mau nanya Bang, sejak kapan keberadaan makam dari Ki Saderan ini berada di sini Bang? Baik, makam Kong Haji Saderan ya? Iya. Keberadaan pastinya dari sejak tahun berapa saya nggak tahu persis, karena saya udah saya turunan ke-6 kali ya. Cuma memang ya dari saya belum lahir, bisa jadi orang tua saya juga belum lahir, bahkan bisa jadi kakek saya belum lahir pun makam ini udah ada gitu. Jadi lama sekali lah, kalau hitungan tahun udah mungkin ratusan tahun kali ya. Jadi kita juga nggak ngalamin gitu.
tentang keberadaan makam ini. Tapi yang jelas makam ini memang berada di ya tanah keluarga gitu, makam keluarga, dan itu ada beberapa makam keturunan dari Engkong Haji Saderan gitu. Ya Bang, kita kan tahu ini ada berkembang cerita tutur tengah masyarakat bahwasanya Ki Saderan itu hanyalah sebuah mitologi. Ternyata kan benar-benar ini ada kan, memang sejarahnya, memang beliau ini siapa, itu memang ada ya? Harusnya ada. Kalau Engkong Haji Saderan itu bentuk cerita mitologi, rasanya saya aja nggak ada gitu. Oh, iya. Kan bukti keberadaan Engkong Haji Saderan, salah satunya saya sebagai apa ya, kalau udah turunan ke-6 itu Cucu buyut atau apa, lanjaran kacang lah istilahnya mungkin ya kalau di Betawi itu kan. Iya. Jadi setahu saya Haji Aryadi gitu bin Haji Saidi. Haji Saidi bin Haji Jakaria, Haji Jakaria bin Haji Dair bin Haji Saderan, Haji Dair bin Haji Saderan. Artinya ya keturunannya ada dan bukan mitologi itu, bukan kisah-kisah fiktif, karena fisiknya juga ada makamnya. Cuman keberadaannya tahun berapa ya, tadi kalau saya pernah tanya semasa hidup kakek itu, waktu hidupnya saya tanya, ya beliau juga sudah nggak tahu persis gitu, sudah putus gitu. Tapi kalau dari sana keturunannya ya bahwa beliau ada, ya memang ini bukti fisiknya ada, makamnya ada, dan kita keturunannya ada, anak cucunya ada gitu. Dulunya di sini apa Bang? Sebelum ada ini kan saya lihat kan padat ini pemukiman masyarakat ini. Sebelum ada pemukiman di sini, apa dulunya di sini? Kalau saya ngobrol sama kakek itu ya, ngobrol sama kakek waktu beliau hidup tuh, beliau tuh bilang ini namanya kebun dalam. Kebun dalam itu karena memang ini posisinya ada di dalam dari jalan raya di depan sana. Ini agak jalan raya apa maksudnya? Jalan raya Surya Kencana. Surya Kencana. Darul Hikmah ya? Jalan raya Surya Kencana ya, Darul Hikmah itu. Atau juga kalau di depan sana itu di utara itu ya Jalan Dr. Setiabudi ya. Jalan Dr. Setiabudi. Jadi ini memang agak di dalam posisinya, lokasinya, dan di sini banyak pohonan. Ini banyak pohon ya, cerita-cerita kakek termasuk saya waktu masih kecil itu masih melihat, ya ini belum ada rumah gitu, masih ini semua kebun, pohon rambutan, pohon nangka, pohon duren, pohon cempedak, macam-macam lah, segala macam pohon gitu. Jadi dulunya ini ya hutan gitu, hutan artinya kebun dalam hutan banyak gitu. Tapi ini tebing juga Bang ya, tebing juga karena di bawah itu kan komplek itu ya. Betul. Berarti di atas tebing ya. Oke, Bang, apa pesan Abang ini untuk masyarakat, untuk generasi sesudahnya Abang tentang keberadaan makam ini Bang? Iya, bahwa sebetulnya apa yang menjadi pesan saya juga mungkin pesan beliau ya, khususnya bagi masyarakat Pamulang ya. Betul, leluhur ini yang sebetulnya pesan ini sampai kepada ya kami di bawah, anak cucunya ini dari turun temurun gitu, bahwa dan rasanya ini juga sesuai dengan logo Tangsel sebetulnya, moto Tangsel itu religius gitu. Iya, karena memang bagaimana beliau menanamkan kepada anak cucunya khususnya itu ya kehidupan keberagamaan itu gitu, keimanan, akidah, tauhid itu luar biasa. Beliau mengajarkan itu tentang keimanan kepada Allah, tentang ketauhidan. Nah, ini pesan ini sampai kepada kita bahwa ya khususnya buat anak-anak cucunya lah ya, buat anak cucunya, buat masyarakat di sini, bahwa yang penting di dunia ini, di hidup dunia ini, bahwa suatu saat nanti pasti kita akan mati gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Saderan itu tokoh ulama, kiai, pemuka agama yang datang ke Pamulang dan dimakamkan di Pamulang. Anak cucu keturunan pun ada di Pamulang. Berarti Pamulang itu adalah tempat orang-orang mulia. Banyak tokoh-tokoh ulama besar yang berasal dari Pamulang. Salah satu di antara adalah Kiai Saderan. Keturunannya ada di sini. Berarti pesan buat kita orang Pamulang, silsilahnya orang baik-baik, keturunannya orang baik-baik. Yang kedua, kalau saya lihat makam Kiai Saderan, kita lihat miring makamnya itu ke arah kiblat. Artinya apa? Beliau menyampaikan pesan untuk menentukan arah kiblat di Pamulang. Sudah ada, lihat aja makamnya, kemana miringnya arah makamnya itu. Itulah arah kiblatnya.
Pernah saya sampaikan ke beberapa teman, kalau mau lihat ukur arah kiblat di Pamulang, lihatlah makam Kiai Saderan. Dia sudah membujur ke arah kiblat. Itu pelajaran bagi kita. Yang ketiga, pesan kami, jaga, rawat makam Kiai Saderan itu, ketokohannya jangan tinggalkan. Anak cucunya harus jadi orang baik-baik. Ukurnya harus jadi orang baik-baik. Dirawat, dijaga makam itu, jangan maaf di tempat sekedar makam itu berfoya-foya, berhura-hura. Jaga, seminggu sekali kayak sebulan sekali kayak dirapiin itu makam, bersihkan sampai bertanda bahwa kita menghormati, bukan menghormati kuburannya, menghormati wali Allahnya itu. Gitu. Kalau kita muliakan kekasih-kasih Allah, orang-orang yang yang banyak ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Allah akan memuliakan kita juga. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke Pak, saya mau nanya-nanya ya Pak ya. Saya mau nanya Pak, mengenai keberadaan makam Ki Saderan yang ada di Pamulang Barat, di Gang Kemuning atau di Gang Ki Saderan Dalam. Menurut Bapak, siapa sebenarnya tokoh yang karismatik itu, Pak? Dia cuma nanya, Pak. Siapa beliau, Pak? Saya sendiri hanya dengar cerita orang tua. Iya. Ya, beliau adalah orang yang memang punya wibawa dulunya, sampai sekarang juga begitu. Jadi ceritanya dulunya orang tua saya bilang itu beliau datang dari Janglapa. Tahu Janglapa itu mana nggak tahu. Janglapa. Janglapa. Oh, Janglapa. Ya, katanya dari Cirebon ada nama Janglapa. Sedangkan masa makamnya itu berapa tahun ya bisa diukur ya. Kalau saya keturunan kelima, bapak saya, kakek saya lagi, kakek lagi. Jadi saya yang kelima turunan dari kakek Pastaran, Haji Saderan. Wah, berarti itu Bapak sekarang ini sudah turunan yang kelima, Pak ya? Nah, ya. Berarti kalau usia Bapak katakanlah sekarang ini sekitar 80-an ada, Pak ya? 70-an lebih masuk 60. Berarti itu sekitar kurang lebih hampir abad ke-18 itu, Pak ya? Nah, gitulah dia. Berarti tokoh Ki Saderan itu dia bukannya mitos, Pak ya? Memang benar-benar ada ya? Ada, ya. Masya Allah, karena Bapak sendiri juga sebagai ahli waris dan keturunan dari beliau ya? Ya. Mbak, saya mau nanya, Mbak. Siapa sebenarnya Ki Saderan itu, Mbak? Apakah dia sebagai seorang penganjur agama, sebagai seorang serdadu perang, panglima perang, Ya. atau siapa, Mbak, sebenarnya yang Bapak tahu, Mbak? Sepengetahuan saya dia cuma salah seorang yang menyebarkan agama Islam. Bukan serdadu, bukan. Bukan ya? Orang-orang termasuk orang tua yang artinya punya pendidikan untuk kepentingan agama. Oh iya, Mbak, saya mau nanya, Mbak, maaf, Mbak. Saya dengar-dengar ada peninggalan beliau. Iya. Peninggalan beliau yang sangat benar-benar itu bermanfaat bagi masyarakat Pamulang, mungkin Kota Tangerang Selatan. Apa itu, Mbak, peninggalan beliau itu, Pak? Peninggalannya, iya. Yang jelas ada Al-Quran ya. Masya Allah. Al-Quran yang ditulis tangan. Ditulis tangan, Mbak? Udah hancur, udah bentuknya udah bisa dilihat sekarang ini. Oh iya sebentar di scene berikutnya nih ya Mbak. Al-Quran, Mbak ya? Ya, Al-Quran. Dan itu ditulis tangan sama beliau, Mbak? Ya, itu entah dari mana ya bentuk Qurannya juga udah ya.
cuma udah lapuk lah ya, udah makan umur, makan masa, makan umur gitu. Saya terimanya dari salah seorang keturunan juga Jepang. Dulu ada Panji Amel Gadong yang nyimpan. Tapi mari saya simpan itu sekarang gitu. Kalau takut nanti jadi sia-sia, sebab itu aja Quran kan gitu. Bah, saya mau nanya dulu, Bah. Baba bisa untuk menghubungkan sampai ke nama kesyadaran itu, Bah. Itu silsilahnya bagaimana, Bah? Ya, saya kan Haji Saidi, Saidi bin bapak saya Haji Zakaria. Haji Zakaria itu bin Haji Daen. Haji Daen itu kemudian Haji Jen itu Haji Sadaran. Masya Allah, sahabat rumah bumi semuanya, ini sebuah fakta. Jadi bukannya mitologi, bahwasanya keberadaan makam Ki Sadaran tersebut memang benar-benar real, nyata, ada ahli waris keluarga, bahkan menghubungkan langsung ke sosok orang nomor 1 di Tangsel di Majelis Ulama Kota Tangerang Selatan, Bapak Kiai Haji Saidi, bahwasanya Ki Sadaran itu merupakan leluhur langsung dari Bapak Kiai Haji Saidi. Baba, saya minta closing statement Baba, harapan Baba nih, harapan Baba berkaitan dengan keberadaan makam tersebut, Pak, untuk generasi muda, Pak. Ya, kita bukan mengeramalkan makam, bukan ya, tapi ya, daripada yang perlu diambil kesederhanaan, keberadaan itu yang penting. Umatnya jangan, umat Islam di Pemulang ini harus betul-betul menjaga nama baik lah. Iya, Pak. Jaga baik nama leluhur, Pak ya, karena sudah memang pembawa agama ya, ajaran agama ya. Sejak dulu begitu ya, jangan anak cucu ini artinya merusak nama baik. Masya Allah, Pak. Terima kasih banyak ya, Bapak Haji. Jadi sahabat rumah bumi semua, inilah kita doakan bersama agar supaya orang tua kita, Bapak Kiai Haji Saidi selaku Ketua Majelis Ulama Kota Tangerang Selatan, dalam keadaan sehat walafiat, umur yang panjang, diberkahi usia yang bermanfaat bagi semua orang. Saya berharap semua sahabat rumah bumi yang menyaksikan channel saya kali ini, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, Pak Haji Saidi, agar diberikan nikmat kesehatan, kesehatan badan, serta umur yang panjang. Mbak, terima kasih banyak, Pak ya, atas keluangan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan. Nah, sahabat rumah bumi, inilah sebuah bukti peninggalan dari leluhur masyarakat Pamulang tentang keberadaan mazhab Al-Quran. Ada Al-Quran sini ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini usianya sudah cukup lama. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka ya. Ini ya, seperti ini ya, saudara, sahabat rumah bumi semuanya, kitab-kitab yang ada kita bisa lihat, ada beberapa kitab ini, dan sekarang berada di tangan ahli waris Bapak Kiai Haji Saidi. Ini adalah bentuk Al-Qurannya ya, masih dengan tulisan tangan, terbalik ya. Coba saya ambil posisi begini. Ya, saya bisa ngeliatin. Nah, ini tulisan Al-Qurannya. Ini saya dengan langsung Pak Kiai langsung. Pak Kiai Haji Saidi yang tengah menunjukkan. Nah, ini ada dua kitab. Ada dua kitab, ada dua Al-Quran ya. Ini yang satu keluar dipegang sama Pak Kiai. Kemudian ini yang bertuliskan tangan yang kondisinya sudah mulai rapuh. Sahabat rumah bumi. Jadi di dalam mazhab ini semua tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Asmaul Husna
Nama-nama Allah itu dikasih kode tulisan dengan berwarna merah. Nih saya ambil zoom dikit. Nah, seperti sahabat rumah bumi. Nah, kita bisa lihat juga ini dengan kondisi yang sudah memang merapuh. Nah, ini satu lagi yang dipegang sama Pak Kiai. Ini kitab ini Sapinah. Ini doa ini ya, apa? Sapinah ini. Kitab Sapinatun Najah. Sapinatun Najah. Yeah. Oh iya ya. Mana? Masya Allah. Mungkin dia ngaji dulu. Terus yang satu lagi ini Pak Ji. Kurang juga kurang. Ini yang kecil ini, Pak. Ya. Masya Allah. Ini juga Quran. Oh ini Quran ya? Ya. Oh Masya Allah. Iya ya. Iya. Ini lembaran-lembaran ini kayaknya. Wah, tanda ini. Iya ditanda-tandain sama beliau, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ini semua Al-Quran ini dia berangkat dari abad ke-18, sahabat rumah bumi semuanya. Dan di sini juga ada potongan ini saya sempat baca ini doa Nurbuat ini, Pak. Ya. Dulu saya sempat membacanya ini, ada sedikit salah satu doa-doa. Semacam jarobat. Ya, jarobat lah. Jadi semoga juga mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya Kota Tangerang Selatan, bahwasanya kita tidak salah mengusung moto logo Kota Tangerang Selatan itu cerdas, modern, religius. Nah, bagaimana sahabat rumah bumi semuanya penelusuran kita kali ini? Saya berharap sahabat rumah bumi semuanya dapat terhibur dengan tayangan kita kali ini ya. Semoga pada vlog-vlog selanjutnya dapat memberikan hiburan yang bermanfaat buat sahabat semuanya. Dan jangan lupa tetap bahagia, karena bahagia adalah kunci imunitas tubuh dalam menangkal berbagai macam penyakit. Namun sebelum kita tinggalkan channel ini, saya berharap pada sahabat rumah bumi semua untuk jangan lupa subscribe ya, like, share, agar dapat memberikan semangat buat saya lagi untuk terus memberikan tontonan-tontonan yang bermanfaat buat sahabat rumah bumi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.